Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri dan Hikmah, tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Pria tamak ini menguasai seluruh harta warisan orang tuanya dan tidak mau berbagi harta warisan itu dengan saudaranya. Ketika pria ini naik haji, hal yang mengejutkan pun terjadi. Setiap kali musim haji selesai selalu saja muncul kisah-kisah menakjubkan. Selalu ada cerita yang mengharukan penuh hikmah dan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Pada tahun 2012, lalu ada seorang pria dari Bangladesh yang tamak harta dan menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya. Padahal ia punya saudara kandung, namun saudara kandungnya itu tidak dia kasih bagian harta warisan. Lalu pria tamak ini pergi haji di tahun 2012. Hal mengejutkan pun terjadi. Hal mengejutkan apa itu? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Langsung saja berikut ini kisah selengkapnya. Seorang pria, sebut saja namanya Jihar, memiliki seorang adik bernama Marinir. Mereka berasal dari Bangladesh. Orang tua mereka kaya raya, namun kedua orang tua mereka meninggal dunia. Jihar dan adiknya Marinir pun sedih kehilangan kedua orang tuanya, namun kesedihan itu tak begitu lama bagi Jihar sang kakak karena ayah mereka telah meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Hartanya mencapai 17 juta rial Saudi atau sekitar 70 miliar rupiah lebih. Bagaimana tidak, keluarganya adalah keturunan bangsawan dan salah satu kakek mereka adalah mantan menteri di Bangladesh. Tapi Jihar malah berbuat tamak. Ia tidak mau membagi harta peninggalan itu dengan adiknya si Marinir. Beberapa kali Marinir meminta pembagian warisan, tapi Jihar tidak mau. Jihar memang begitu jahat, dia tega merampas hak adik kandungnya sendiri. Bahkan ketika adiknya pergi merantau ke luar negeri itu, Jihar malah senang karena sekarang tidak ada lagi yang mengganggunya menikmati harta warisan tersebut. Jihar juga tidak mau tahu kemana adiknya pergi. Beberapa tahun kemudian Jihar pun melakukan ibadah haji ke Tanah Suci, tepatnya di tahun 2012 lalu. Kejadian mengejutkan pun terjadi. Kejadian apa itu? Pokoknya tonton video ini sampai selesai biar tahu jawabannya. Jauh sebelum pergi haji, ternyata ada kejadian mengejutkan lain yang membuat Jihar ketakutan. Kejadian itu terjadi tepatnya selepas kepergian adiknya itu. Tiba-tiba tubuh Jihar terasa sakit semua. Badannya demam dan terasa aneh. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata Jihar telah menderita kanker ganas. Penyakit itulah yang membuat si Jihar ini perlahan-lahan akhirnya sadar akan kesalahannya. Ia telah berbuat tamak dan malah menendang adik kandungnya sendiri. Jihar pun mulai bertaubat dan ingin meminta maaf secara langsung kepada sang adik. Karena penyakitnya itu benar-benar mengerikan, pencarian sang adik pun dimulai. Namun Jihar yang sebelumnya memang tak mau tahu adiknya itu pergi kemana, maka pencarian pun jadi sangat sulit. Bertahun-tahun lamanya Jihar berusaha mencari jejak Marinir sang adik. Ia bertanya kepada kawan-kawan adiknya, tapi tak ada satupun yang tahu. Ia pun sudah membuat pengumuman siapa yang mengetahui alamat adiknya akan diberi imbalan yang besar. Namun kabar tak kunjung datang. Sang adik entah di mana rimbanya. Sementara penyakitnya semakin parah hingga ia mengira umurnya tak akan lama lagi. Jihar pun memutuskan untuk pergi haji di tahun 2012 untuk berdoa kepada Allah di tempat yang suci. Di Tanah Suci itu Jihar menangis bertaubat memohon kesembuhan atas penyakitnya dan memohon dipertemukan dengan adik satu-satunya itu. Namun saat ibadah haji itu tidak terjadi apa-apa. Jihar juga tidak menemukan tanda-tanda keberadaan adiknya, hingga akhirnya prosesi ibadah haji pun selesai. Saatnya Jihar kembali ke tanah airnya, negeri Bangladesh bersama jamaah haji yang lainnya. Namun sebelum pulang kembali, Jihar dan rombongannya mau melaksanakan umroh. Jadi Jihar dan rombongan mengikuti haji ifrat, di mana ibadah haji didahulukan kemudian baru melakukan umroh.
Jihar bersama rombongannya pun berangkat ke Tamrin, yaitu Mikot atau lokasi awal atau garis start di mana orang Mekah memulai umroh, dan di wilayah inilah keajaiban. Keajaiban ini terjadi kala Jihar berjalan bersama rombongannya, namun tiba-tiba Jihar berteriak saat melihat seorang pemuda di seberang jalan sedang menyapu jalan. "Marinir, marinir!" teriak Jihar berkali-kali dari seberang jalan, namun karena banyaknya manusia dan lalu lintas yang sibuk Marinir tidak mendengarnya. "Marinir! Marinir!" Jihar kembali berteriak, kali ini ia berlari ke arah Marinir menghadang jalan taksi. Jihar itu pun mengundang perhatian banyak orang termasuk dari rombongan Jihar itu sendiri. Mereka heran bagaimana ia mengenali seorang penyapu jalan di kota suci ini. Tanpa peduli, Jihar pun terus berlari tanpa menghiraukan kendaraan yang melaju kencang. Orang-orang berteriak memperingatkannya karena aksinya itu mengganggu lalu lintas. "Marinir!" teriak Jihar sekali lagi. Kali ini Marinir mendengar, ia pun menoleh, dilihatnya seorang yang sudah mulai menua berlari ke arahnya. Marinir pun heran dari mana orang itu mengetahui namanya. Lelaki itu semakin mendekat. Ketika sudah dekat, Marinir pun diam terpaku. Alangkah terkejutnya si Marinir, ia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata lelaki itu adalah abang kandungnya sendiri yang dulu tamak itu. Dengan berurai air mata, Jihar menghampiri Marinir yang penuh debu itu, lantas ia memeluk pemuda itu dengan erat sambil menangis. Aksi Jihar ini pun mengundang perhatian banyak orang, meski tidak mengerti, mereka mengabadikan kenangan penuh haru itu dengan kamera. Setelah itu Jihar pun bercerita kepada orang-orang yang mengelilinginya. Mereka penuh keharuan. Ia menceritakan bahwa tukang sapu itu adalah adik kandungnya sendiri. Mereka adalah dua bersaudara yang sudah lebih dari 5 tahun tidak bertemu. "Ini hukuman Allah atas kezaliman saya," kata Jihar sambil menangis. Jihar terus-terusan meminta maaf kepada sang adik atas kezalimannya selama ini. "Ini hukuman Allah atas kezaliman saya," kata Jihar sambil menangis. Jihar terus-terusan meminta maaf kepada sang adik atas kezalimannya selama ini. Karena perbuatan tamaknya, sang adik hidup sengsara dan terlunta-lunta sebagai tukang sapu di negeri orang. Ia pun mengajak adiknya pulang. Ia sudah membagi harta peninggalan orang tuanya seadil-adilnya. Bagian untuk sang adik sudah ia sisihkan dan akan ia berikan tanpa mengambil sedikit pun. Jumlahnya jutaan rial Saudi ditambah properti yang sangat banyak. Di tempat yang suci itu sang adik memaafkan kakaknya. Ia sama sekali tidak menaruh dendam, bahkan dirinya merasa bahagia bisa tinggal di tanah suci ini. Di sini ia menghabiskan waktu untuk bekerja dan menghafal Al-Quran.